Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman di perkuliahan analisis kebijakan. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi tentang analisis kebijakan sosial yang beranggotakan saya sendiri, Anissa Dia Puspitasari, dan juga rekan-rekan saya ada Bella Miliana Fitri Hapsari, Indah Trinovia, dan juga Nadia Rahma. Untuk pembagian slide-nya, slide pertama akan disampaikan oleh Nadia Rahma, slide kedua akan disampaikan oleh saya, slide ketiga akan disampaikan oleh Bella Milea, dan selanjutnya akan disampaikan oleh Indah Trinovia. Oke, langsung saja. Untuk slide pertama, silahkan rekan saya untuk menyampaikan materinya. Baik, yang pertama, saya ingin menjelaskan mengenai pengertian kebijakan sosial. Istilah kebijakan yang dimaksud dalam materi ini yaitu disepadankan dengan kata bahasa Inggris policy yang dibedakan dari kata wisdom yang berarti kebijaksanaan atau kearifan. Kebijakan sosial terdiri dari dua kata yang memiliki banyak makna, yakni kata kebijakan dan kata sosial atau sosial untuk menghindari ambiguitas istilah tersebut. Maka dari itu, kebijakan sosial adalah kebijakan yang menyangkut aspek sosial dalam pengertian sempitnya, yakni yang menyangkut di bidang kesejahteraan sosial. Selanjutnya, menurut Marshall, tahun 1965, kebijakan sosial adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan tindakan yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan warga negara melalui penyediaan pelayanan sosial atau bantuan keuangan. Baik, terima kasih. Kemudian ada analisis kebijakan sosial. Menurut Dan, tahun 1991, analisis kebijakan sosial adalah ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode penelitian dan argumentasi untuk menghasilkan informasi yang relevan dalam menganalisis masalah-masalah sosial yang mungkin timbul akibat diterapkannya suatu kebijakan. Saya akan menjelaskan tentang model analisis kebijakan dan yang pertama ada model perspektif, yaitu model yang digunakan sebelum suatu kebijakan dilaksanakan. Model ini adalah bentuk analisis kebijakan yang mengarahkan kajian pada konsekuensi kebijakan sebelum suatu kebijakan diterapkan. Model sintesis informasi yang diambil dari alternatif dan pilihan kebijakan yang dinyatakan dalam wujud pembandingan, prediksi secara kuantitatif dan kualitatif sebagai dasar atau pedoman keputusan kebijakan. Lalu yang kedua ada kebijakan retroperspektif, yaitu model yang digunakan setelah suatu kebijakan dilaksanakan. 3 gaya dalam analisis retroperspektif. Yang pertama ada discipline oriented, 2 problem oriented, dan 3 application oriented. Yang ketiga ada model integratif, yaitu model yang digunakan sebelum dan setelah suatu kebijakan dilaksanakan. Model ini juga disebut dengan model komprehensif atau model holistik. Model analisis kebijakan ini biasanya melibatkan teknik-teknik peramalan dan evaluasi searah terintegrasi, bersifat retroperspektif, deskriptif, dan kontinu. Kerangka analisis kebijakan. Kerangka analisis kebijakan sosial berpijak pada dua pedoman, yaitu fokus dan parameter. Fokus mencakup 1. Definisi masalah sosial.
yaitu apa masalah sosialnya, faktor apa yang mempengaruhi masalah tersebut, siapa yang terpengaruh secara langsung oleh masalah tersebut. 2. Implementasi kebijakan sosial, yaitu apa tujuan kebijakan sosial, program dan pelayanan sosial apa yang diberikan, bagaimana kebijakan sosial tersebut, dan di mana. 3. Konsekuensi kebijakan sosial, yaitu apakah keuntungan dan kerugian kebijakan, apakah konsekuensi kebijakan bagi klien sistem sosial dan sistem pelayanan sosial. Selanjutnya, parameter mencakup 1. Penelitian dan rasionalisasi yang dilakukan untuk menjamin keilmiahan dari analisis yang dilakukan. 2. Nilai-nilai yang dijadikan patokan atau kriteria untuk menilai kebijakan sosial tersebut berdasarkan nilai benar salah. 3. Pertimbangan politik, yang umumnya dijadikan landasan untuk menjamin keamanan dan stabilitas. Nah, itu tadi materi yang bisa kami paparkan untuk teman-teman, semoga bermanfaat, dan apabila ada pertanyaan silakan didiskusikan di grup WA. Sekian, terima kasih, semoga kalian diberi kesehatan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.